Berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih telah membawa kami semua berada di tempat ini. Saat yang indah untuk kami duduk, mendiamkan seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Urapi kami semua dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar kami semua mampu memahami firman yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Bapa. Semua yang menghalangi kami, dalam diri kami ataupun dari luar diri kami, di dalam nama Yesus kami patahkan, kami tolak. Dan biarlah hati kami sungguh-sungguh hanya terpaut kepada firman-Mu sore ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam. Terima kasih untuk kesempatan ini. Setiap agama pasti menuntut para pengikutnya atau pemeluknya untuk beribadah kepada Tuhan. Termasuk kita orang Kristen atau agama Kristen ya. Kita selalu beribadah kepada Tuhan. Saya memperhatikan di setiap gereja kalau khusus untuk hari Minggu, kebaktian biasanya 1 sampai dengan 4 kali, ada yang 4, ada yang 3. Setiap kali kebaktian itu gedungnya penuh, jumlahnya banyak. Tetapi kadang-kadang saya juga bertanya, apakah semua yang datang beribadah itu betul-betul memahami makna ibadah atau tidak? Kadang saya berpikir demikian. Kenapa? Karena yang saya perhatikan juga, ada yang ikut kebaktian karena kebiasaan. Ada yang ikut kebaktian karena memang sudah diturunkan dari nenek moyang, jadi dia harus berbakti. Ada juga yang ikut kebaktian karena perasaan. Jangan sampai nanti dikunjungi pendeta atau majelis. Jadi ada berbagai-bagai alasan orang datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita yang ada di sini, kita yang sepertinya rajin beribadah, karena selain kita beribadah di rumah gereja pada hari Minggu dan hari-hari lain, kita juga rajin untuk beribadah di persekutuan-persekutuan. Bahkan kalau ada acara rohani dimanapun, saya pikir kita orang paling depan. Dan itu memang bagus, tidak salah. Hanya yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, apakah ibadah yang kita lakukan itu betul-betul adalah ibadah yang murni, atau ibadah yang sejati, atau bisa dikatakan ibadah yang rohani, atau karena hanya mungkin ada kebutuhan di dalam sehingga kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca secara bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan perubahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian teman-teman. Kita renungkan bersama. Jadi pertanyaan saya adalah, apa itu ibadah yang sejati? Atau apa itu ibadah yang murni, yang benar, yang rohani di hadapan Tuhan? Karena kan kita semua suka beribadah. Dalam ayat 1 dan ayat 2, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, dan nasihat ini didasarkan pada pemahaman iman dan pemahaman yang didasarkan pada dasar teologis yang dalam. Ya, dasar teologi yang sangat dalam. Nanti kita akan lihatnya di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 11 sebelum pasal ini disampaikan. Jadi dikatakan di sini, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah. Jadi dasar dia memberikan nasihat ini adalah karena adanya kemurahan Allah. Kemudian ayat yang kedua itu juga dikatakan, ayat yang ketiga itu, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Jadi Paulus sudah menerima besarnya kasih Allah kepadanya, dan atas dasar itulah dia menasehati jemaat di Roma. Sifat nasihat ini adalah satu yang tadi lahir dari pemahaman iman atau pemahaman teologis yang dalam, tetapi juga sifatnya ini adalah segera atau aktif, jadi harus dilakukan. Karena sebelumnya Paulus sudah memberikan penjelasan teologis tentang Injil itu kekuatan Allah. Bahwa orang benar itu hanya bisa selamat oleh karena iman. Bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Seperti yang diakui atau diyakini oleh bangsa Yahudi. Sehingga Paulus berkata bahwa semua orang itu telah berdosa. Mau orang Yahudi, mau orang Yunani, atau bangsa-bangsa lain, semua orang berdosa. Tidak ada satu yang benar. Dan semua orang itu bisa dibenarkan hanya di dalam Yesus Kristus. Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Karena itu dia berkata, sekalipun Abraham itu adalah bapa orang beriman, dikatakan dia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi dia dibenarkan karena beriman kepada Allah. Jadi itu menjadi dasar
di dalam perenung nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan juga peruntukan nasihat ini adalah untuk jemaat di Roma sebagai tubuh Kristus, sebagai persekutuan dalam tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Tetapi juga nasihat ini bersifat atau diperuntukkan kepada pribadi. Dia berkata, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Berarti nasihat ini kepada setiap pribadi. Lepas pribadi dari keanggotaan sebagai tubuh Kristus. Lalu sekarang isi nasihatnya kita perhatikan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. 3 kriteria ini yang disebut sebagai ibadah yang sejati atau ibadah yang rohani. Ibadah yang murni. Kalau ada yang rohani, ada yang murni, berarti ada yang tidak murni. Ada yang palsu. Tapi kita tidak melihat yang palsu. Kita melihat yang murni saja atau yang rohani. Yang pertama dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Konsep ini diambil dari cara orang Yahudi beribadah kepada Tuhan. Mereka pakai sistem kurban. Ada binatang yang sudah ditetapkan dan ada syarat yang harus dipenuhi, yang harus dibawa untuk dipersembahkan oleh imam, supaya orang yang berdosa itu, melalui darah pengorbanan itu, orang itu mendapatkan pengampunan dosa atau penebusan kesalahan. Karena itu, persembahkan tubuhmu di sini bukan dinasihati supaya kita membunuh diri kita atau sengaja menjadi martir atau sengaja mati supaya kita dikatakan kita mati bagi Tuhan. Itu namanya konyol atau bodoh. Ya. Tetapi Paulus mau katakan bahwa seperti ketika orang berdosa datang membawa persembahan berupa anak domba yang tidak bercela, kemudian dipersembahkan melalui persembahan yang layak itu, yang bersangkutan itu menerima pengampunan dosa atau penebusan dosa. Kamu pun harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita tidak disuruh mempersembahkan korban, karena ini tradisi agama Yahudi di Bait Allah. Sekarang karena Kristus sudah datang, dia adalah anak domba Allah yang memenuhi standar kudus, suci, berkenan kepada Allah, dan dia sudah mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu lagi orang yang berdosa sekarang ini mempersembahkan korban atau mempersembahkan dirinya secara harfiah. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah ketika Kristus menyerahkan dirinya menjadi korban sebagai anak domba Allah. Orang yang percaya kepada kematian Yesus untuk pengampunan dosanya, bagi dialah tubuhnya sudah hidup. Bagi dialah jiwanya sudah hidup. Rohnya sudah hidup. Karena apa? Karena sebelumnya dia terhitung sebagai orang berdosa. Paulus berkata di pasal-pasal sebelumnya bahwa semua manusia berdosa. Hukumannya adalah maut. Artinya kekal dalam neraka. Jadi itu orang yang berdosa itu memang akan mati dan masuk dalam neraka. Tetapi Paulus mau berkata bahwa melalui Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, jiwamu yang mati, yang berdosa, yang tidak layak, dihidupkan kembali. Karena sudah ditebus dengan darahnya itu. Jadi yang tadi dikatakan orang berdosa,
sudah dibenarkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Jadi orang berdosa percaya kepada Allah, kebenaran Yesus diperhitungkan kepadanya. Dia tidak lagi disebut sebagai orang berdosa, tetapi sebagai statusnya dia disebut sebagai anak Allah, orang benar, bukan karena dia kebenarannya, tetapi karena kebenaran Kristus dikenakan kepadanya. Kalau begitu kita bisa setuju atau saya berpendapat bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, kita yang sudah mati itu sudah hidup kembali. Setuju? Amin? Amin? Aminnya kayaknya kurang yakin ya. Jadi kita yang sudah ditebus itu, tubuh kita ditebus, jiwa kita ditebus, roh kita ditebus. Karena itu Tuhan diam di dalam tubuh kita, di dalam roh kita. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat diamnya Allah. Roh Kudus ada dalam hidup kita, memimpin seluruh hidup kita. Kita ada dalam persekutuan dengan Allah yang tidak akan pernah terpisahkan. Karena itu, Paulus berkata, seperti hidupmu pada saat kamu ditebus itu untuk pertama kali percaya kepada Tuhan. Demikianlah dalam perjalanan imanmu, dalam ibadahmu. Harusnya hidup yang seperti itulah yang harus dibawa dalam ibadah setiap saat. Berarti dasarnya kuat. Ketika kita beribadah bukan sekedar memuaskan keinginan kita untuk bersenang-senang. Karena kalau itu tujuan kita pasti akan hilang. Kita pulang dari ibadah, perasaan sudah berubah. Karena tidak ada musik yang begitu luar biasa. Tetapi kalau didasarkan pada keyakinan iman yang teguh di dalam penebusan Kristus, kita tidak akan berubah. Tetapi kita akan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu secara posisi atau pada saat kita percaya itu haknya kita dapat. Tapi ayat 2 dia lanjut bilang begini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, setelah ditebus dan dalam perjalanan kita menjalani iman kita harus tetap seperti yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Seperti kualitas hidup mula-mula ketika kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kualitas itu juga. Sehingga dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa atau tetap menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi dia berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi di sini pembaharuan pikiran. Karena ketika kita bertobat itu, atau kita beriman kepada Tuhan, ada perubahan pikiran, perubahan kehendak, baru nampak dalam perubahan perilaku. Itu namanya bertobat. Jadi, Paulus menasihatkan harus dimulai dari pembaharuan pikiranmu. Menjalani kehidupan sehari-hari, pembaharuan pikiran harus terus dan terus berlangsung terus menerus. Karena apa? Karena melalui pikiran itulah kita bisa membedakan atau ini bukan. Untuk mengerti kehendak Allah bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan emosi. Kalau saya senang, oh ini sesuai kehendak Tuhan. Saya lagi bersuka cita, semua ini kehendak Tuhan. Tidak, tetapi kehendak Tuhan itu adalah harus kita bedakan dari
pikiran kita. Dasar membedakannya apa? Dasarnya mengerti firman dulu. Baru kita bisa berubah. Kalau tidak, perasaan kita andalkan, perasaan kan akan selalu berubah. Tidak akan pernah tetap. Sehingga orang Yahudi mengakui bahwa pikiran sebagai pusat kehendak manusia harus dirubah. Dengan demikian, dia akan tahu membedakan. Oh, ini kehendak Tuhan. Berdasarkan apa? Firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bukan berdasarkan perasaan. Itu yang dia katakan. Kemudian dia nasihat lagi. Selanjutnya berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dianugerahkan kepadamu. Artinya dalam kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus atau persekutuan jemaat Tuhan, jangan ada orang yang memikirkan dirinya itu lebih daripada orang lain. Tetapi hendaklah dia menguasai dirinya, menempatkan dirinya di dalam keberagaman dan kebersamaan itu, bahwa tidak ada yang kurang, bahwa tidak ada yang lebih. Jikalau lain pikirannya, pasti akan kadang-kadang terlalu over pede atau justru terlalu tidak percaya diri dan sebagainya. Ini yang dinasihatkan oleh Paulus. Jadi sekarang kita mengerti bahwa ternyata ibadah yang sejati yang harus kita lakukan adalah kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita sehari-hari perlu seperti kualitas hidup kita ketika kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga kita menerima hidup yang baru itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, memang tadi saya katakan kita sudah diselamatkan. Tapi dalam perjalanan iman kita, kan kita sudah ditebus memang. Tapi dalam perjalanan iman kita, kan kita masih jatuh bangun dalam dosa. Kita masih terus bergumul. Aduh, ini kok sifat ini kok melekat terus di beta ya. Kok beta pun kelemahan ini, saya bisa lepas. Kenapa? Nah, itulah pergumulan kita. Dan dalam pengalaman kita masih akan terus bergumul dengan dosa. Tetapi Paulus mau katakan bahwa biarlah kita terus bergumul dan mempertahankan kualitas hidup rohani kita, sehingga seperti pada waktu kita percaya, demikianlah sekarang ini. Jadi di sini saya mau menyimpulkan satu pada bagian ini, bahwa sebenarnya ibadah yang sejati itu adalah kita mengerti dengan hati kita tentang pengorbanan Kristus yang terlalu besar bagi kita, yang mendorong kita untuk ada dalam setiap kali kita beribadah. Bukan situasi di luar, tapi semua bersumber dari hati. Sehingga apapun jenis kebaktiannya, mau biasa saja, mau banyak orang, mau tanpa musik, mau apapun, tidak akan mempengaruhi hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan itu masalah hati. Bagaimana kita berkata tentang Tuhan dan kepada Tuhan, bukan masalah emosi kita. Itu catatan pertama. Yang kedua, saya mau berkata bahwa liturgi itu hanya tidak terbatas di ibadah. Di ibadah kita punya tata liturgi yang lengkap. Tetapi ibadah yang sejati tidak dibatasi ruang, waktu, tempat. Justru ibadah yang sejati itu adalah dalam karya kita di luar.
di luar dari ruang ibadah, di luar dari tata ibadah, kita sedang berliturgi dalam hidup kita. Karena itu ketika kita ada di dapur, masak, mungkin kita sedang berkata, Tuhan, saya mengaku kepadamu karena ada dosa. Atau kita di ruang belajar, Tuhan, maaf, tadi saya tidak berdoa. Kita sedang mengaku dosa kepada Tuhan. Di ruang kerja atau di tempat kerja, kita sedang menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang nyata dalam perilaku kita. Itu liturgi yang hidup. Atau mungkin di jalan, di pasar, pada saat tawar sayur mayur, ikan, daging, dan lain-lain. Kita sedang melakukan liturgi, mungkin kita sedang membaca Alkitab. Atau kita sedang menyampaikan mazmur dan kidung puji-pujian. Sehingga apa? Sehingga ibadah itu tidak hanya dalam batas liturgi. Sehingga dimanapun kita berada, orang melihat bahwa, oh betul ini hamba Tuhan. Betul dia ini anggota persekutuan doa. Betul dia ini suka berdoa, suka melayani. Itu yang Paulus mau nasihatkan. Dan dari sini saya mencatat hal itu. Bahwa kita harus berliturgi di dalam kehidupan kita. Berarti tidak ada batas. Di ruang tidur, di ruang kamar keluarga, di ruang tamu, ketika menerima tamu, ketika pergi berolahraga, dan segala aktivitas lain, sebenarnya kita sedang beribadah kepada Tuhan. Karena kita sedang connect dengan Tuhan. Kita tidak terputus dengan Tuhan. Itu catatan yang kedua. Dan kita melanjutkan penjelasan ini. Di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8 itu menjelaskan tentang ibadah yang sejati, tetapi ibadah yang sejati di sini ditekankan kepada pelayanan. Karena ibadah itu punya makna penyembahan, pelayanan juga. Jadi Paulus berkata, pada satu tubuh banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Walaupun satu tubuh, ya, masing-masing anggota seorang terhadap yang lain. Dia mau menjelaskan tentang bermacam-macam karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya. Bahwa semua orang percaya diberi karunia Roh Kudus minimal atau paling sedikit satu karunia. Itu paling sedikit. Kalau ada yang bertanya, beta belum tahu karunia apa. Mungkin dia harus berdoa untuk tahu dia karunia. Pasti ada karunianya. Cuman mungkin jarang dimanfaatkan, jarang dipakai, sehingga belum terlihat oleh dia dan juga oleh orang lain. Karena pada prinsipnya setiap orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus pasti mempunyai satu karunia. Dan karunia ini diberikan oleh Allah, bukan oleh kemampuan kita. Ya, bukan oleh kemampuan kita melakukan sesuatu. Bukan karena kita rohani. Tidak. Bukan karena kita begitu rohani, begitu baik. Tetapi itu karena pemberian Tuhan. Dia lihat orang ini mampu dengan karunia ini, dia kasih. Karunia itu dipergunakan untuk membangun kebersamaan. Karena itu tidak ada karunia yang lebih besar daripada yang lainnya. Semuanya sama. Allah memberikannya supaya semua yang bermacam-macam ini bisa bersatu, saling menolong,
dan saling menopang satu dengan yang lain untuk tubuh Kristus. Karena itu Paulus menasihatkan bahwa masing-masing anggota adalah bagian dari tubuh itu. Dan saya lihat karunia, saya mencatat beberapa karunia, kalau di sini ada 7 di Roma ini, tapi di bagian lain seperti di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, 28 sampai 30, itu ada banyak karunia juga, dan saya mencatat kurang lebih 10 sampai 14 karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Masing-masing satu, mungkin ada yang lebih. Tapi karunia itu berhubungan dengan soal pertanggungjawaban. Karena kalau diberi 1, tanggung jawabnya sedikit. Tapi kalau diberi 5, masih ingat cerita dalam Matius 25 ya, ayat 11 kurang lebih sampai ayat 40 barangkali, atau ayat yang selanjutnya itu, tentang orang yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya karena dia mau pergi jauh. Kepada yang satu dia beri 5, kepada yang satu lagi dia beri 2, dan yang satu diberi 1. Yang 5 dan yang 2 menggunakannya sehingga ada laba, masing-masing 5 dan 2. Yang satu bilang, bes tahu, Tuhan ini pasti mau menuai di tempat yang dia menabur, jadi biar disembunyikan. Maka datanglah Tuhan yang punya talenta itu, dipertanggungjawabkan. Yang punya laba justru diberi tambah lagi. Yang tidak menjalankan diambil daripadanya. Jadi kalau kita tidak memfungsikan karunia Roh Kudus yang diberikan, ya bisa-bisa nanti juga tidak terlihat, tidak terpakai. Ya lama-lama tidak ada lagi, hilang karena tidak dimanfaatkan. Saya punya satu cerita, atau saya baca satu cerita tentang 4 orang saudara yang ada dalam satu tubuh manusia. 4 saudara itu, yang pertama kaki, kemudian tangan, perut, dan wajah. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca kisah ini, saya tidak tahu, kan saya baca di Google ya. Jadi diceritakan bahwa kaki ini berkata, "Aku yang paling hebat, karena aku yang biasanya pergi untuk bekerja. Aku yang membawa tubuhku untuk pergi ke tempat kerja, mencari nafkah untuk hidup." Lalu si tangan bilang begini, beta yang paling hebat. Karena apa? Karena orang itu harus bekerja baru bisa makan. Dan tangan beta ini yang biasanya kerja paling banyak. Ini perut bilang begini, beta jujur sah. Beta ini sonde lebih dari kaki. Beta juga sonde lebih dari tangan yang banyak kerja. Tapi beta kalau sonde makan, sonde diisi, semua akan tewas. Lalu si wajah bilang begini, dia agak-agak senyum-senyum sinis-sinis begitu. Dari semua tuh beta paling hebat. Karena apa? Beta ini orang melihat pertama kali itu kan melihat beta ganteng atau cantik. Dan di beta muka ini ada indera-indera yang lain. Seperti ada mata, ada hidung, ada mulut dan lidah, ada telinga juga. Jadi sebenarnya beta ini lebih daripada yang lain. Maka
ini yang lain itu menjadi marah. Marah, dan kali ini marahnya kepada si perut. Perut ini dia son kerja apa-apa. Tapi dia kerja itu hanya kitong isi dia terus, makan terus, makan terus, makan terus. Lalu dong demo dong son kasih dia makan. Kok tong lihat san dia kalau dia pun ini luar biasa sampai di mana. Maka dong son kasih dia makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika perut tidak dapat makan, lapar, bukan saja dia yang rasa lapar, tapi kaki ju mulai lemas, tangan ju sudah bisa bergerak, muka ju yang tadi cakep, cantik, senyum, mengejek dan sebagainya juga menjadi lesu. Karena apa? Karena mereka demo. Masing-masing mau berkata, aku yang paling kuat, aku yang paling hebat. Padahal ini satu tubuh. Tanpa sadar bahwa kalau satu tidak melakukan fungsinya dengan baik, seluruh tubuh akan menjadi lumpuh. Karena itu diperlukan kerjasama yang baik, saling menghargai, saling membutuhkan dalam keberagaman, dalam bersamaan itu harus mengakui tim itu yang terbaik. Tak mungkin hanya tangan saja yang bekerja dia bisa hidup. Tidak mungkin hanya kaki saja dia bisa sehat dan sebagainya. Tapi semua anggota harus punya tugas pokok dan fungsi dan melakukannya secara benar. Maka tubuh yang adalah bagian dari tubuh itu, anggota-anggota itu, semua anggota itu akan menjadi kuat. Demikian juga Paulus mau berkata, dalam melayani sebagai ibadah yang sejati, ada beragam karunia, ada macam-macam karunia, tetapi masing-masing pada fungsinya harus melakukan fungsinya dengan baik. Kalau perut mengambil fungsi tangan, tidak bisa. Tidak bisa tukar peran. Masing-masing punya fungsinya. Demikianlah juga. Kalau saya disuruh main musik, maka tidak ada musik yang akan berbunyi, yang ada kacau. Jadi kita masing-masing dengan karunia kita, ada yang berdoa, ada yang main musik, ada yang bisa song leader, ada yang bisa berdoa, ada yang bisa membawa persembahan, ada yang menerima tamu, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah kebersamaan. Dan itulah yang indah. Yang Paulus mau katakan bahwa harus bersama-sama melayani tubuh Kristus, yaitu jemaat Tuhan. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Sehingga ada jenis-jenis karunia yang sudah dikatakan tadi dalam ayat 6 sampai dengan ayat 8 tadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan kita untuk bisa melakukan ibadah yang sejati yang tadi, pertama adalah kita paham dan kita memberikan diri kita sebagai persembahan, dan juga supaya kita bisa melayani tentunya sehari-hari kita harus mengerti tujuan Allah bagi kita, tujuan Allah bagi orang percaya. Kita coba melihat bersama dalam Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ini tujuan Allah bagi orang percaya itu supaya kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kedewasaan penuh. Sampai kita menjadi serupa ya, seperti Kristus. Memang sekarang kita belum bisa, tapi kita bergerak ke arah sana. Sampai kalau kita sudah sampai batas akhir, ya itu sudah selesai. Usaha kita untuk mencapai tujuan Allah ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kehendak Tuhan bagi kita adalah Dia mau kita memberikan kualitas hidup yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengerti hidup Paulus ya. Paulus waktu setelah bertemu dengan Yesus Kristus, dia banyak mengalami penderitaan, dianiaya, dicambuk, dipenjarakan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dalam pelayanan sekitar 20-an tahun itu banyak penderitaan yang dialami. Bahkan dia kan akhirnya mati sebagai martir ya, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Di akhir-akhir hidupnya dia sadar bahwa dia akan mati. Waktu hidupnya sudah mau berakhir. Dia tulis salah satu surat kepada Timotius. Dia berkata, darahku akan dicurahkan. Saat kematianku sudah dekat. Dia menyadari akan hal itu. Tetapi sepanjang hidupnya, sepanjang dia dipanggil oleh Tuhan, dia memberikan seluruh hidupnya yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia sudah mengalahkan segala sesuatu dengan memberikan seluruh hidupnya untuk pelayanan Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Saya mau mengakhiri khotbah kita atau renungan kita sore ini dengan menceritakan tentang pertobatan Billy Graham. Saya kira kita semua tahu ya, kenal ya, sudah dengar namanya dan tahu siapa dia, penginjil kelas dunia ya. Siapa yang tahu kalau sebelum dia percaya Tuhan Yesus itu sebenarnya dia juga anak yang nakal. Maksudnya nakal dalam arti mungkin minum, mabuk dan lain-lain. Kemudian ada satu pegawai atau ya pegawai ya, ada orang kerja, bapaknya yang punya usaha. Bapaknya itu punya usaha peternakan. Jadi punya tenaga kerja. Tenaga kerja ini satu ketika tenaga kerja ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia punya beban supaya bagaimana Billy Graham ini bisa dibawa kepada Yesus atau bisa dibawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia mengajak Billy Graham untuk mengikuti KKR. KKR itu dibuat oleh salah satu penginjil keliling di kota tempat mereka tinggal bersama itu. Tapi setiap kali diajak, Billy Graham tidak mau. Dia selalu menolak. Tetapi temannya ini tidak berhenti berdoa. Dia tidak berhenti berdoa untuk keselamatan dari Billy Graham. Lalu suatu ketika ternyata dia dikasih ide oleh Tuhan dengan cara dia minta Billy Graham untuk jadi supir pick up untuk bawa teman-temannya dan juga tetangganya bisa mengikuti KKR yang dilakukan atau yang sedang dilakukan itu.
Ketika dia diminta, dia bersedia untuk menjadi supir antar dan jemput. Tapi ketika sampai di tempat KKR, Billy Graham tidak mau turun dari oto. Dia tetap duduk di atas oto sah. Dia mau turun untuk mendengarkan firman Tuhan. Temannya juga setia untuk mendampingi. Tidak apa-apa. Dia tetap ikutin. Sampai pada akhirnya suatu ketika Billy Graham tersentuh sendiri, tergerak sendiri untuk mengikuti khotbah dari pemimpin KKR itu. Dari situlah Billy Graham percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa di dunia. Semua orang mengenal dia, hamba Tuhan yang besar. Hanya dimulai dari seorang teman yang mendoakan dia setiap saat dan mendorong dia untuk percaya kepada Tuhan. Maksud saya menceritakan cerita ini adalah supaya kita yang sudah di dalam Tuhan, yang bisa melayani, bukan saja melayani dalam hal-hal yang luar biasa besar, tetapi melayani dalam hal yang sangat kecil, yang mungkin orang lain tidak lihat. Mungkin kita bisa ngobrol dengan seseorang, cerita tentang kasih Tuhan, kita mendoakan seseorang yang sakit, atau kita mendoakan orang yang sudah putus asa dan tidak punya lagi harapan hidup, atau orang-orang yang merasa kesepian, tidak punya teman siapa-siapa. Mungkin kita bisa menjadi bagian dari mereka. Itu salah satu bagian dari ibadah yang sejati. Jika demikian, maka sebenarnya ibadah yang sejati itu hanya dua, yaitu kita mempersembahkan seluruh hidup kita dengan pemahaman dasar yang benar di dalam Tuhan Yesus, dan yang kedua, kita bersedia untuk melayani Tuhan dengan karunia di kita masing-masing. Itulah ibadah yang sejati. Nah, kalau begitu dengan demikian kita bisa melihat ternyata ada ibadah yang tidak sejati. Karena apa? Karena ada begitu banyak orang yang ibadah. Tetapi ketika ditanya, apakah kamu tahu siapa Yesus bagi kamu? Bisa tahu juga. Lu percaya Tuhan Yesus, bisa tahu, bisa percaya kok belum. Kalau lu misalnya suatu ketika dipanggil Tuhan, kira-kira lu yakin pasti masuk surga, ibeta justru tahu. Nah, itu ibadah yang tidak sejati. Dan ibadah yang tidak sejati itu banyak. Karena itu Yesus pernah bilang sama Nikodemus, kamu harus lahir baru. Ibadah yang tidak sejati, Yesus bilang kepada para ahli Taurat itu, kamu itu seperti kuburan, di luarnya dilabur putih, di dalamnya itu tulang belulang yang busuk. Jadi ada orang beribadah tapi tanpa arah, tidak mengerti. Karena itu ketika datang ibadah ya, hanya datang tubuhnya saja tanpa ada rohnya, tanpa paham apapun. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan telah menebus hidup kita dan menjadikan kita menjadi mitranya, supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sekaligus kita juga menjadi mitranya, melayani dia melalui orang-orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Apakah kita bisa menyanyi lagu yang tapi kita terlalu apa? Apalah arti ibadahmu? Bisa kok sonde atau sonde bisa kita lain saja. Bisa? Nanti habis kita menyanyi, saya mau minta Mas Bayu pimpin kita dalam doa, mengucap syukur firman Tuhan.